Baik, kita akan kerjakan salah satu soal tentang integral kontur dari bilangan kompleks. Soal di buku ini soal contoh. Nah, contoh contoh 2 halaman 125. Nanti bukunya kalian boleh lihat di cover, buku Brown dan Cucil. Nah, saya langsung tulis fungsinya saja, kemudian daya integral kontur pada bilangan kompleksnya, dia untuk konturnya berjalan dari mana sampai mana, mana sampai mana. Nanti kalau kalian boleh lihat soal, bentuknya dalam bahasa Inggris ada di halaman 125. Nah, dia punya fungsi adalah fungsi bilangan kompleksnya untuk integral konturnya fz itu sama dengan y dikurang x dikurang dengan i dikali dengan 3x kuadrat. Nah, tapi di soal dia bilang kita ingat bahwa bilangan kompleks z itu kan satu bilangan kompleks itu berbentuk x ditambah i dikali y. Nah, sehingga kita gambar lagi, saya berikan dia punya batas yang sudah dia berikan. Batas yang diberikan pada integral ini adalah kita buat dia punya grafik di sebelah sini. Oke. Kemudian sini oke. Nah, kalau kita ingat yang ke atas adalah sumbu imajiner atau sumbu y. Kalau bilangan kompleks berarti sumbu imajiner, ini sumbu x adalah sumbu real. Atau biasa kita tulis sebagai im, di sini sebagai re atau real. Nah, kemudian konturnya dia berjalan kayak pakai warna yang lain. Dia berjalan di sini sampai di sini. Kemudian dia melangkah lagi ke sebelah sampai di sini. Nah, dia melangkah sampai dari 0 sampai dengan 1i atau kita bisa tulis i. Kemudian dari sini dia melangkah lagi sebagai C2 di sini. Nah, dari sini ini sebagai titik O, ini sebagai titik A, ini sebagai titik B. Dia melangkah dari O, A sampai B. Dia namakan itu sebagai kontur C1. Jadi C1-nya di sini sampai di sini. Nah, kemudian dia melangkah dari O ke B itu sebagai kontur C2. Kalau kita lihat dia punya titik, oh, di mana? Oh, ini nih, sorry. Saya lupa satu. Nah, kalau dia melangkah dari ini, di sini sampai di sini, ini ke sini, dia sampai di titik 1. Nah, sehingga titik B adalah ini adalah bagian 1 di mana 1 ditambah dengan i. Nah, kalau kita buat ini titik ini adalah titik 0,0. Ini adalah titik 0, i. Sedangkan ini adalah titik 1, i. Nah,
Dari integralnya dia berjalan dari 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan mulai 0 sini. 0 sampai dengan 1. Yang ini juga 0 sampai dengan 1. Nah, kita sudah dapat dia punya kontur. Sekarang kita kembali ke fungsi. Dia bilang ini bagian ini kita gunakan untuk mengevaluasi integral bentuk rumus integralnya, bahwa kalau integral kontur C1 nanti ditambah dengan C2. Sehingga nanti kita mengevaluasi integral. Integral C1 itu sama dengan integral C1 dari Fz. Dz itu sama dengan integral OA dari Fz dz ditambah dengan integral AB Fz dz. Nah, biasa kan kalau kita punya satu integral kan bentuk hanya dua. Kalau dia punya C1 berarti kita cukup hitung C1. C1-nya itu misalnya 1 sampai B. Tapi di sini C1 dia udah melewati dua bagian, sehingga C1-nya itu kita hitung dia sendiri lagi. Kita bagi hitung dia sendiri-sendiri. Jadi kita hitung OA lebih dahulu, kemudian baru kita hitung A ke B. Setelah itu nanti kita hitung C2-nya sendiri sebagai OB. Sehingga kalau kita lihat tungkai bagian, kita pakai kata tungkai saja. Tungkai OA atau sepanjang garis OA itu kita punya set X tambah Y. Ini adalah titik X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, Y-nya 1. Sehingga kita bisa tulis bahwa oh, berarti dia punya ini tuh X-nya itu 0 ditambah dengan I dikali dengan Y. Dimana Y-nya itu dibatasi dari 0 Y lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Sehingga kalau kita substitusikan nilai X tadi yang kita bawa dari 0, yang di atas ini juga 0, maka kita peroleh di sini X-nya itu sama dengan 0. Sehingga karena X sama dengan 0, maka kita punya bilangan kompleks set X tambah Y itu adalah 0 ditambah dengan Y. Untuk tungkai OA O sampai dengan A. Nah, kalau kita punya set sama dengan Y, kalau kita turunkan, kita punya ini, saya turunkan dia sendiri sebelah ya. Oh, di sini. Nah, sehingga set sama dengan I dikali dengan Y. Sehingga kalau kita turunkan dz-nya adalah I dikali dengan dy. I turunan dari Y adalah dy atau 1. Sehingga ini adalah dz-nya. Sekarang kita lihat untuk tungkai OA-nya. OA berarti integral dari 0 sampai dengan 1 untuk
Saya tulisin dulu ya. OA dulu, sudah kita hapus dulu. Supaya yang kalian yang pertama belajar bilangan kompleks bisa mengerti. Oke. Integral OA untuk Fz dz itu sama dengan integral O, integral 0 sampai dengan 1, Fz-nya Y dikurang X dikurang Y dikali dengan 3X kuadrat. Nah, ini untuk Fz-nya. Sekarang dz-nya kita sudah peroleh I dikali dengan dy. Nah, dimana integral 0 sampai dengan 1 untuk X-nya kita peroleh 0, berarti kita bisa substitusikan Y dikurang 0 dikurang I dikali dengan 0 kuadrat dikali dengan I dy. Sehingga kita peroleh di sini 0 ini habis, I kali 0 kuadrat ini juga habis, sehingga yang sisa yang kita punya adalah I kali dengan dy, atau kita bisa tulis integral 0 sampai dengan 1 I dikali dengan Y dikali dengan dy, atau di sini integral sama dengan 0 sampai 1 I dikali dengan Y dy. Karena I adalah suatu konstanta, maka dia ditulis di bagian belakang integral. Berlaku aturan apa nih? Dia linear, maka bisa ditulis di belakang. Sehingga kita bisa integralkan dari Y kuadrat, kita peroleh I dikali dengan 1 per 2 Y kuadrat, batas integralnya 0 sampai dengan 1. Atau kita bisa tulis I dikali dengan, oh ini nih, kita keluarkan 1 per 2 supaya kita mudah kerjakan. Berarti I 1 per 2 dikali I sama dengan I per 2. Kemudian tinggal kita peroleh Y kuadrat, maka Y kuadrat kita substitusikan batas atas, 1 kuadrat dikurang dengan 0 kuadrat, kita peroleh I per 2. Oh sorry, dia sudah di bawah, jadi dia sudah mau kalau. Nah, sehingga di sini I per 2 dikali dengan 1 kuadrat, 1 dikurang dengan 0 kuadrat, 0. Berarti hasilnya sama dengan 1 kurang 0, 0, berarti hasilnya adalah I per 2. Nah, itu untuk tungkai OA. Sekarang kita pindah ke yang berikut, yaitu tungkai untuk kita hapus. Oke. Untuk tungkai sudah OA, sekarang kita pindah tungkai AB. Sehingga kita bisa tulis integral AB untuk Fz
dz sama dengan integral 0 sampai dengan 1 y dikurang dengan x dikurang dengan i dikali dengan 3x kuadrat. Kalau kita ini untuk yang pertama, untuk z sama dengan untuk x-nya 0. Nah, sekarang kalau kita lihat yang berikutnya itu kita mau cari apa nih dz-nya. Sekarang kita lihat tungkai i sampai dengan i plus 1. Kalau kita lihat itu, kita bisa tulis bahwa dia punya z itu kan sama dengan x tambah i y, di mana y itu sama dengan 1. Y sama dengan 1 dan x-nya itu dibatasi dari 0 sampai dengan 1. Sehingga kalau kita punya bagian ini kita selesaikan, maka z itu sama dengan x ditambah i. Karena y-nya sudah sama dengan 1, kita substitusikan 1 kali i tetap i. Maka kita peroleh x tambah y. Nah, sehingga kalau kita turunkan, maka kita peroleh dz-nya sama dengan 1 di sini 0, berarti 0 dx. Kita turunkan terhadap x, berarti dz-nya sama dengan 1 dikali dengan dx, atau dz itu sama dengan dx. Sehingga kita punya bentuk integral ini. Kalau kita selesaikan, kita peroleh integral 0 sampai dengan 1. Y-nya tadi nilainya 1, berarti kita tulis 1 dikurang dengan x dikurang dengan i dikali dengan 3x kuadrat. dz-nya sama dengan dx, sehingga kita bisa tulis ini sama dengan dx. Itu fz-nya sendiri, dz-nya sendiri. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk yang pertama, 1 dikurang dengan x i dikurang dengan 3x kuadrat. Tinggal kita integralkan. Kita boleh integralkan terhadap yang real sendiri, kemudian yang positif, yang imajiner sendiri kita bisa pisahkan menjadi integral 0 sampai dengan 1. Yang real adalah 1 dikurang dengan x dx ditambah dengan integral yang mengandung integral imajiner ada 0 sampai dengan 1 min 3 i x kuadrat dx. Sehingga kalau kita integral yang pertama, itu kita peroleh integral dari 1 adalah x dikurang integral dari 1, integral dari x adalah 1/2 x kuadrat. Batasnya mulai dari 0 sampai dengan 1. Dikurang ini kan 1 konstanta.
min 3i kuadrat, min 3i. Itu suatu konstanta, maka kita bisa tulis di belakang. Min 3i dikali dengan integral dari x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3, batasnya berjalan dari 0 sampai dengan 1. Sehingga kalau kita kecilkan ini, kita peroleh 1 dikurang 1/2 dikali 1 kuadrat. Ini batas yang pertama, untuk batas atas, dikurang dengan batas bawahnya, 0 dikurang 1/2 dikali dengan 0 kuadrat, batas yang pertama toh, untuk integral bagian real. Nah, yang berikut kita bisa kalikan langsung dulu. Min 3i, 3 ini kan ini bisa dikalikan kan dalam bentuk perkalian, berarti 3 bagi 3 habis. Berarti kita punya yang sisa adalah min i. Di sini batas atasnya 1, berarti 1/3 dikurang dengan 0/3. Sehingga pada bagian ini kita peroleh untuk integral bagian realnya, kita selesaikan, berarti 1 dikurang dengan min 1/2, berarti 1 dikurang dengan 1/2. Kalau dia punya bagian batas bawahnya, ini kan 0 dikurang dengan ini kan habis. 0 dikali dengan 0, ini habis semua. Mulai sini sampai sini habis 0. Sehingga 1 dikurang 1/2 ini dikurang dengan 0, tetap hasilnya ini sendiri. Sehingga kita langsung pindah ke bagian yang imajiner. Kita peroleh i dikali dengan 1, i dikali dengan 1, karena 1/3, 1 dikurang 1 dikurang dengan 0/3, tetap hasilnya sama dengan 1. Sehingga kalau kita selesaikan, oke, kita peroleh 1 dikurang dengan 1/2 dikurang dengan i, atau 2 kali 1, kita samakan penyebut 2 kali 1, 2 dikurang 1/2 dikurang i sama dengan 1/2 dikurang 2i/2, atau sama dengan 1 kurang 2i/2, atau kita bisa tulis kembali dalam bentuk yang sana sederhana tadi, adalah 1/2 dikurang dengan i. Nah, kita mau tulis dalam bentuk ini atau dalam bentuk ini tetap sama, karena kalau dalam bentuk ini berarti kita samakan penyebut. Kalau ini kita tidak perlu samakan penyebut. Ini adalah integral dari apa nih? Tungkai OA, kemudian tungkai AB. Nah, sekarang kita lihat bahwa dia punya hasilnya tuh 1/2 dengan 1/2, 1 dikurang i/2. Sehingga kita punya tugas yang berikut lagi, kita mau selesaikan integral dari O sampai dengan B. Untuk tungkai O sampai dengan B. Nah, ini integral untuk C1-nya sudah. Oh, ini kita bisa jumlahkan dulu supaya apa nih langsung selesai. Kita punya bagian ini
Kita kerjakan dia di sini. Nah, sehingga integral dari C1 untuk Fz dz sama dengan integral dari OA Fz dz ditambah integral AB Fz dz. Itu tadi kita punya yang pertama, kita peroleh I per 2. Untuk bagian ini kita peroleh I per 2 ditambah dengan untuk tungkai AB kita perolehnya 1 kurang I 1 kurang I per 2. 1 per 2 I 1 per 2 dikurang 1 per 2 dikurang dengan I. Sehingga kalau kita bisa tulis I ditambah dengan 1 dikurang dengan 2I dibagi dengan 2. Kita peroleh 1 dikurang ini menjadi 1 dikurang dengan 1 dikurang 2I sama dengan I per 2. Jadi kita punya integral C1-nya untuk Fz dz atau kita peroleh 1 kurang I per 2. Nah, ini sudah untuk C1. Sekarang kita mau cari yang C2. Integral C2. Integral C2 untuk Fz dz adalah integral dari dia juga dari 0 sampai dengan 1. Fungsinya sama, yaitu Y dikurang dengan X dikurang dengan I dikali dengan 3X kuadrat. Nah, kalau saya bikin dia punya gambar singkat di sini, itu dari 0 ke 0 sampai dengan B. Nah, dari 0 sampai dengan B ini kita tahu bahwa kalau dia berpapasan dengan kalau dia jarak ini tuh berpapasan dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kalau dia berpapasan dengan di sini sampai ke sini, berarti itu Y-nya sama dengan 1. Kalau dia berjalan dari 0 yang tidak sejajar dengan sumbu manapun, berarti dia itu Y sama dengan X. Sehingga dari kita punya gambar ini, kita ingat kita punya fungsi tadi bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan X ditambah I dikali Y. Sehingga Z itu kita bisa tulis, kan Y sama dengan X, berarti X ditambah dengan I X. Sehingga kalau kita turunkan dz kita peroleh 1 ditambah I dx. Sehingga di sini kita punya dx-nya itu, kita punya dx adalah 1 ditambah I dikali dengan dx. Nah, kita bisa ini kan suatu konstanta, kita bisa pindahkan dia ke belakang, di belakang integral.
supaya tidak kita pusing untuk kalikan. Sebenarnya bisa kalikan baru ini, tapi kan lain lebih gampang kan di konstanta, pindahkan saja ke belakang. Kalau kita kalikan juga nanti pada akhirnya kita peroleh hasil yang sama, dan ini supaya kita tidak dapat untuk hitung. Nah, sehingga kita punya y-nya sama dengan x, berarti sini kita tinggal tulis x dikurang dengan x dikurang dengan y dikali dengan 3x kuadrat diintegralkan terhadap x, sehingga 1 ditambah i integral 0 sampai dengan 1. Ini bisa kita coret ya, habis x kurang x habis, kita punya yang sisa adalah min 3x kuadrat dx. Sehingga kita langsung integralkan saja. Oke. Oke. Sabar ya, kita cari dia punya pen dulu. Oke. Nah, ini sama dengan 1 ditambah dengan i dikali dengan integral dari sini, berarti min 3 dikali dengan 1/3 x pangkat 3, batas integralnya dari 0 sampai dengan 1. Kita tinggal coret mana yang perlu dibagi, ini bagi ini habis, sehingga kita dapat sisanya adalah 1 ditambah dengan i dikali minyak kita keluarkan saja ya. Nah, kita bisa tulis sini min 1. Min 1 ini min 1 ya. Terlalu ini sekali kecil. Oke. Kita kasih keluar min 1-nya, berarti sini min 1. Kita langsung selesaikan integralnya, berarti sini 1 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Nah, ini 1 pangkat 3 dikurang dengan 0 pangkat 3 sama dengan 1. 1 kali min 1 kali ini tetap jadi ya, ini menjadi min 1 dikali dengan 1 tambah i, atau sama dengan min 1 dikurang min i. Oke. Min 1 dikurang dengan min i. X kuadrat pangkat 3 1 kurang i. Coba kita koreksi dulu ya. Min 3x kuadrat 1 ditambah dengan i. 1 tambah i 3. Oh, oke. Nah, kita lihat sini dulu. Kita lupa satu bagian. Di sini itu ada i. Sedangkan di sini juga harus ada i. Nah, ini juga harus ada i. Sehingga sini min 1, sini menjadi min i. Minnya keluar dikali dengan i menjadi min i. Nah, kalau min i, berarti sini juga min
I. Nah, min I kali 1, di sini min I. Kemudian sini min, terus I kali I, sini berarti di sini I. Kita tulis ulang di bagian sini. Oke. Nah, sehingga sini min I kita peroleh min I kali 1 berarti min I. Min kali plus min I kali I kuadrat. Sehingga min I kali I itu sama dengan min 1. I kuadrat itu sama dengan min 1. Sehingga I min kali min plus 1, atau kita peroleh 1 dikurang I. Nah, kita sudah peroleh integral C2-nya. C2-nya sudah kita peroleh, itu 1 dikurang I. Sekarang supaya memperoleh hasil dari integral kontur C1 dan C2, maka integral kontur yang kedua dikurang dengan integral kontur yang pertama. Sehingga kita bisa tulis bahwa mudah-mudahan di sini cukup lah. Hasil dari C1 dan C2 kita pakai pen yang lain saja. C1 dan C2. C1 dan C2 itu C2 dikurang C1, atau integral C2 Fz dz, warna terlalu gelap, putih aja lah. Integral dari C2 Fz dz dikurang dengan integral C1 Fz dz, atau kita peroleh integral dari C2 Fz dz nya 1 kurang I. 1 kurang I dikurang dengan integral dari C1 nya tadi sudah kita jumlahkan. C1 tadi sudah kita jumlahkan, kita oleh 1 kurang 2I, berarti dikurang dengan 1 dikurang I dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh, kalau kita uraikan berarti kita peroleh 1 dikurang dengan I min kali plus, kita samakan penyebut dulu supaya ini bisa saja begitu, tapi nanti susah. Supaya gampang kita samakan penyebut. Oke, kita hemat space, jadi kita tulis kecil-kecil. 2 kali 1 2 kali 2I min 2I, min kali plus berarti min 1 dikurang min kali min plus I dibagi semua dengan 2. Kita tulis hasilnya di sini. 2 kurang 1, yang real kurang real, 2 kurang 1 kita peroleh 2. Min 2I tambah 1 bayar utang 2I, berarti tinggal min I. Penyebutnya ini penyebutnya sama dengan 2. Jadi 2 kurang I per 2 adalah hasil dari integral kontur C1 dan C2. Dia bergerak dari
apa integral garisnya. Integral kontur kan integral garis dari hasil dari apa nih, i 0 i 1 plus i sampai dengan kembali dengan 0 lagi, itu adalah 2 dikurang i dibagi dengan 2. Oke, itu adalah integral kontur. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Sampai ketemu di video-video berikutnya.